Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode yang ke-162. Kita akan melanjutkan kajian menarik kita terkait dengan kirim doa dan kirim pahala yang sudah kita lakukan sebagiannya di episode yang lalu. Kita sudah membahas secara mendetail, mendalam, dan komprehensif apakah kirim doa itu sampai kepada arwah yang berada di alam barzah. Maka kita sudah mendapatkan kesimpulannya bahwa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun dicontohkan melalui sunnah Rasul itu bukan kirim doa. Yang diajarkan adalah mendoakan. Kita sudah mendefinisikan di episode yang lalu perbedaan antara kirim doa dengan mendoakan. Kalau kirim doa itu adalah langsung kepada arwah yang kita tuju. Entah apanya yang dikirim, bisa saja kalimat-kalimat doa itu seperti mantra langsung dikirimkan kepada arwah yang sudah meninggal misalnya. Di sini terkesan Allah di-bypass karena tidak dilibatkan, meskipun bacaannya itu mungkin menyinggung Allah, tetapi pikiran kita pada saat kirim doa itu langsung tertuju kepada si arwah. Nah, itu tidak diajarkan di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasul. Yang diajarkan adalah berdoa, bermohon kepada Allah. Misalnya, ya Allah, mohon ampuni orang tua saya. Mohon maafkan, mohon dirahmati, mohon diberkati, dan sebagainya tertuju kepada Allah, bukan kepada si arwah itu. Permohonan yang ditujukan kepada Allah, mudah-mudahan Allah berkenan untuk mengampuninya. Apakah akan diampuni atau tidak, itu terserah Allah. Apakah akan dirahmati, diberkati, dan sebagainya, itu bukan kewenangan kita. Apalagi menghadiahkan, karena otoritasnya berada di tangan Allah. Oke sahabat sekalian, Anda bisa menyimak kajian yang ini ada di episode yang sebelumnya. Detail-detailnya silahkan diperhatikan, disimak di sana supaya mendapatkan kesimpulan yang holistik dan komprehensif. Hari ini kita akan melanjutkan dengan sejumlah pertanyaan terkait misalnya yang pertama, kalau begitu apakah tidak boleh membaca Al-Fatihah ketika sebelum mendoakan arwah orang tua atau saudara atau siapapun sahabat kita, orang-orang yang kita cintai? Apakah tidak boleh membaca Al-Fatihah, membaca surat Yasin dan seterusnya, lantas dilanjutkan dengan berdoa? Tentu saja boleh, tetapi bukan menghadiahkan isi atau pahala dari membaca Al-Fatihah maupun membaca surat Yasin atau firman apapun yang lain di dalam Al-Quran Al-Karim. Poin pentingnya bukan menghadiahkan, melainkan berdoa kepada Allah. Seperti isi surat Al-Fatihah itu sendiri. Di dalamnya ada kalimat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Jadi bukan tertuju kepada arwah, melainkan tertuju kepada Allah. Perasaan kita adalah berinteraksi dengan Allah, bukan dengan arwah itu. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah ya Allah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Jadi membaca Al-Fatihah baik, membaca surat Yasin baik, mengingatkan kita pada kematian, dan seterusnya membaca firman-firman Allah sebelum kita berdoa sangat baik. Karena itu bagian dari zikrullah untuk menyambungkan jiwa kita, perhatian kita, kesadaran kita dengan Allah.
Setelah itu kita bermohon kepada Allah, ya Allah mohon diampuni orang tua kami, mohon diampuni sahabat-sahabat kami, lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Boleh, baik, tetapi sekali lagi bukan menghadiahkan, melainkan berdoa kepada Allah, tertuju kepada Allah. Hasilnya apa? Terserah kepada Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengampun. Oke, itu yang pertama pertanyaannya terkait dengan apakah boleh atau tidak boleh membaca Al-Fatihah. Jawabannya adalah boleh, sangat baik, tetapi bukan untuk dihadiahkan, melainkan untuk disampaikan kepada Allah, bermohon kepada Allah sesuai dengan isi firman-firman yang kita baca itu. Satu. Yang kedua, kemudian muncul pertanyaan, apakah tidak boleh menghadiahkan pahala sedekah misalnya? Ada yang bersedekah atas nama orang tua, bersedekah atas nama anak-anaknya atau suaminya atau istrinya atau saudaranya, sahabatnya dan seterusnya. Pahalanya saya hadiahkan kepada si A misalnya. Apakah itu diajarkan di dalam Al-Quran dan apakah itu juga diajarkan oleh Rasulullah? Nah, kita akan melihat sumber-sumber informasi terkait dengan itu. Terkait dengan apakah sedekah itu bisa dihadiahkan pahalanya kepada seseorang. Kita mulai sumber pertamanya dari hadis, di mana Rasulullah mengatakan bahwa sedekah itu bisa menghapuskan dosa. Berikut ini hadisnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi sedekah bisa menghapus dosa. Itu menurut hadis ini. Dan ternyata ketika kita cross check ke dalam Al-Quran Al-Karim, maka Allah pun mengajarkan kepada kita bahwa sedekah itu bisa menghapus dosa. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 271. In tubdu shadaqati fa ni'ma hiya wa in tuhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian dosa-dosamu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, kata ayat ini. Allah akan menghapuskan, mengampuni dosa-dosamu dikarenakan kita bersedekah, baik terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Terang-terangan baik sekali kata ayat ini, tetapi menyembunyikan sedekah kita itu lebih baik lagi. Dikarenakan jangan-jangan kalau terang-terangan itu terganggu oleh perasaan pingin pamer ya, yang disebut sebagai riya. Tetapi kalau kita bisa bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, di sebuah hadis diistilahkan kalau bersedekah dengan tangan kanan maka tangan kiri tidak tahu ya, sebuah kiasan. Itu jauh lebih baik dibandingkan yang ditunjukkan, dipamerkan. Tetapi apapun yang kita lakukan dengan sedekah itu, ternyata bersedekah itu akan membuat Allah ya, menjadikan Allah mengampuni sebagian dari dosa-dosa kita. Maka kita bisa mengambil kesimpulan yang baik bahwa di dalam hadis digambarkan sedekah bisa menghapus dosa, dan ternyata Al-Quran pun mengajarkan bahwa bersedekah bisa menghapuskan dosa. Yang kemudian menjadi menarik atau menjadi masalah yang sedang kita kaji dalam kesempatan ini, ada sebuah hadis yang menceritakan bahwa orang yang sudah meninggal kemudian anaknya bersedekah. Yang dikaitkan apakah sedekah itu bisa menghapuskan dosa bapaknya, orang tuanya yang sudah meninggal itu.
Berikut ini hadisnya. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayah saya meninggal dunia dan ada meninggalkan harta serta tidak memberi wasiat. Apakah dapat menghapus dosanya bila saya sedekahkan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dapat. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini dipersepsi seakan-akan sedekah yang dilakukan seorang anak itu bisa diatasnamakan orang tuanya dan bisa menghapus dosa dari bapaknya yang sudah wafat. Bahwa sedekah bisa menghapus dosa sudah jelas. Kita kaji sebelumnya tadi itu. Tetapi hadis ini sering dijadikan argumentasi, dalil bahwa kita bisa menghadiahkan sedekah yang dilakukan seorang anak untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Nah, di sini terjadi distorsi penafsiran atau distorsi pemahaman. Kalau kita baca secara teliti, maka harta yang disedekahkan itu sesungguhnya adalah harta warisan, bukan harta si anak. Di hadis ini diceritakan orang tuanya sudah meninggal, meninggalkan warisan tanpa wasiat. Kemudian si anak ini bertanya, apakah harta milik bapaknya yang diwariskan karena beliaunya sudah meninggal, itu kalau disedekahkan bisa menghapus dosa bapaknya? Dikatakan dalam hadis ini, Nabi menjawab, bisa, dapat menghapus dosa orang yang sudah meninggal itu. Tetapi ternyata kalau kita teliti, ini bukan harta si anak, melainkan harta warisan dari orang tua itu. Jadi prinsipnya ini bukan menghadiahkan pahala. Karena sesungguhnya harta itu adalah milik dari orang yang meninggal itu sendiri. Anaknya membantu untuk mensedekahkan ini karena orang tuanya sudah wafat. Maka logikanya sesungguhnya yang bersedekah itu bukan si anak, melainkan yang bersedekah adalah orang yang wafat itu. Jadi sahabat sekalian, kalau kemudian hadis ini dimaknai sebagai boleh mengatasnamakan sedekah kita kepada orang yang sudah wafat, sesungguhnya tidak nyambung. Yang diajarkan oleh Al-Quran maupun dicontohkan, diajarkan oleh Rasulullah sesungguhnya adalah setiap diri itu akan menghasilkan pahala atau dosa untuk dirinya sendiri, termasuk dalam hal sedekah itu. Tidak bisa diatasnamakan. Banyak ayat di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis sendiri. Misalnya kita ambil hadis terlebih dahulu. Rasulullah mengajarkan ada sejumlah ibadah, sejumlah amal kebajikan yang akan mengalir kepada seseorang meskipun dia sudah wafat. Di antaranya adalah hadis berikut ini. Sesungguhnya amal dan kebajikan yang dapat menyusul orang mukmin setelah dia meninggal dunia, di antaranya yaitu ilmu yang disebarkan, anak soleh yang dia tinggalkan, mushaf Al-Quran yang dia wariskan, masjid yang dibangunnya, rumah tinggal bagi perantau yang dia bangun, sungai yang dia alirkan, semacam irigasi, dan sedekah harta yang dikeluarkannya saat sehat dan hidup. Seluruh amal dan kebajikan ini akan menyusul orang mukmin sepeninggalnya dari dunia. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dengan sangat jelas hadis ini menggambarkan bahwa pahala itu akan mengalir kepada seseorang yang sudah meninggal terhadap karya-karya kebajikan yang dijalankannya ketika dia masih hidup. Misalnya beramal jariah dengan hartanya, membangun sekolahan, membangun tempat-tempat yang bermanfaat, yang penuh kemaslahatan, jaringan irigasi yang dimanfaatkan oleh orang banyak, membangun tempat tinggal bagi para perantau, ya, mewariskan Al-Quran, atau memiliki anak yang soleh, dan seterusnya. Itu bisa menghasilkan pahala bagi orang yang sudah meninggal. Poin pentingnya adalah sesungguhnya itu karya dia pada saat masih hidup. Artinya dia mendapat pahala dari kebajikan yang dilakukannya. Itu benar adanya dan Al-Quran banyak bercerita tentang itu.
Di hadis yang berbeda, dari jalur periwayatan yang berbeda, kembali diceritakan tentang pahala yang mengalir kepada orang-orang yang sudah meninggal, tetapi itu sesungguhnya adalah karya-karya dia. Berikut ini. Ada 7 amalan yang pahalanya tetap mengalir untuk seorang hamba setelah dia meninggal. Padahal dia berada di dalam kuburnya. 1. Orang yang mengajarkan ilmu agama. 2. Orang yang mengalirkan sungai yang berhenti mengalir. 3. Orang yang membuat sumur. 4. Orang yang menanam kurma. 5. Orang yang membangun masjid. 6. Orang yang memberi mushaf Al-Quran. Dan 7. Orang yang meninggalkan seorang anak yang senantiasa memohonkan ampun untuknya setelah dia wafat. Hadis riwayat Baihaqi. Poin pentingnya adalah apapun kebajikan yang dilakukan oleh seseorang saat hidupnya itu akan terus mengalir ke dalam alam barzah atau ada yang menyebut alam kubur. Orang yang sudah wafat tetap mendapatkan aliran pahala dari kebajikan-kebajikan yang dia lakukan. Tetapi sifatnya bukan hadiah, melainkan karya-karya yang dilakukan dan dimanfaatkan atau memberi manfaat pada orang banyak. Ternyata Al-Quran membenarkan, mengiyakan, menginformasikan bahwa orang yang sudah meninggal itu memang amalan atau amal kebajikannya itu ada jejak-jejaknya yang itu akan masih menghasilkan pahala buat dia meskipun orangnya sudah wafat. Dalam surat Yasin ayat 12, di mana surat Yasin ini sering dibaca terkait dengan orang yang meninggal. Allah berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Jadi setiap orang meninggalkan karya dicatat oleh Allah, baik di Lauh Mahfuz dalam induk kitab yang nyata atau kitab induk yang nyata, atau jejak-jejak sejarah yang bisa dimanfaatkan oleh generasi-generasi sesudahnya. Semua itu akan mengalirkan pahala kebajikan itu kepada seseorang meskipun dia sudah meninggal dunia. 1. Yang lain lagi di ayat Al-Quran digambarkan bahwa sesungguhnya pahala itu adalah diberikan sebagai balasan kepada orang yang melakukan pahala. Seperti dosa-dosa juga akan diberikan akibatnya, dampak buruknya kepada orang yang melakukan dosa itu. Allah berfirman di dalam surat Rum ayat 44. "Man kafara fa'alaihi kufru wa man amila sholihan fali anfusihim yamhadun." Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang akan menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa yang beramal saleh, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan pahalanya. Sangat jelas bahwa kebajikan adalah diberikan balasannya kepada orang yang berbuat kebajikan dan dampak buruk dosa-dosa diberikan sebagai balasan kepada orang yang melakukannya. Di surat yang berbeda Allah mengatakan bahwa seseorang yang berdosa tidak akan menanggung dosa orang lain. Nafsi-nafsi setiap diri bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Kebajikan kembali kepadanya, keburukan, kejahatan juga akan kembali kepadanya. Tidak ada seseorang yang menanggung dosa dan pahala orang lain. Semuanya adalah atas karya, perbuatan, amal yang dilakukannya sendiri. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am 164. "Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha, wala taziru waziratu wizra ukhra." Dan tidaklah seseorang membuat dosa melainkan kemudorotannya kembali kepada dirinya sendiri. Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.
Jadi pahala maupun dosa itu tidak bisa dipindah tangankan, dihadiah-hadiahkan, diberikan dan sebagainya. Tidak. Setiap orang itu akan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Seperti yang digambarkan Allah misalnya di dalam surat Al-Baqarah 286. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya sendiri, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya sendiri. Jadi sahabat sekalian, sangat jelas Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa setiap diri bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Setiap diri tidak akan menanggung dosa orang lain. Setiap diri akan mendapatkan balasan pahala maupun dosanya itu disebabkan dia telah melakukan amalan yang sesuai kebajikan ataukah keburukan dan kejahatan itu. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi dia kebajikannya dan bagi dia juga kejahatan atau dosa-dosanya. Oke sahabat sekalian, jadi sangat clear Al-Quran ini mengajarkan bahwa setiap diri akan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Tidak bisa pahala dipindah tangankan sebagaimana dosa tidak bisa dipindah tangankan. Tidak bisa dihadiah-hadiahkan, bahkan seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Kalaupun kemudian seseorang misalnya mengajarkan keburukan, dan kemudian keburukan itu dilakukan, dia memang akan mendapat dosa dari keburukan-keburukan yang diajarkan itu. Tetapi bukan dikarenakan perbuatan orang lain, melainkan karena dia telah mengajarkan keburukan. Dan keburukan itu menghasilkan keburukan-keburukan berikutnya. Dia memang akan dapat saham keburukan itu. Sebagaimana orang yang mengajarkan kebajikan dan kemudian kebajikan itu diajarkan lagi, dijalankan, menghasilkan banyak kebajikan. Maka dia mendapatkan pahala bukan karena dihadiahi oleh orang lain, bukan. Dikarenakan itu karya dia mengajarkan hal yang bermanfaat dan kemudian dilakukan oleh orang banyak, dia mendapatkan pahala yang mengalir kepadanya meskipun dia tidak lagi melakukan kebajikan itu, tetapi ilmu yang bermanfaat itu dijalankan oleh banyak orang, itu adalah karyanya. Maka sebagai penutup saya ingin mengutip hadis Rasulullah yang mengajarkan kepada kita 3 hal, bahwa orang yang meninggal, anak Adam yang meninggal, itu sesungguhnya sudah terputus semua amalnya, kecuali 3 hal. Berikut ini hadisnya. Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min salasin, min shadaqatin jariyatin, wa ilmin yuntafa'u bihi, wa waladin salihin yad'ulah. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa orang yang sudah meninggal sudah terputus amalannya itu, kecuali 3 hal yang akan terus mengalir kepada dia, kepada orang yang sudah wafat itu. Yang pertama adalah sedekah jariah. Sedekah jariah itu adalah sedekah menggunakan harta benda yang dimanfaatkan dalam kebajikan. Orangnya sudah wafat, tapi sedekah jariah dalam bentuk apapun yang tadi sudah kita bahas, bisa berbentuk rumah tinggal yang memberi manfaat pada orang, atau tempat-tempat ibadah, atau irigasi, dan sebagainya, dan sebagainya. Selama itu digunakan untuk kebajikan, maka pahalanya akan mengalir kepada dia. Bukan karena dihadiahi, bukan. Karena itu adalah karya dia ketika dia masih hidup. Jadi sangat logis, sangat wajar kalau dia juga mendapat manfaat pahala dari karya dia itu. 1. Yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bihi. Dia mengajarkan ilmu yang dimanfaatkan oleh orang banyak, memberi kemaslahatan, dijalankan dan menghasilkan kebajikan-kebajikan. Maka pahalanya akan mengalir ke alam barzah, bukan karena dihadiahi,
Bukan, melainkan karena itu adalah karya dia ketika dia masih hidup, bahkan ketika sudah wafat, ilmu itu dijalankan oleh siapapun menghasilkan kebajikan, dia dapat saham atas kebajikan itu. Sangat logis yang diajarkan Rasulullah. Dan yang ketiga adalah waladin solihin yad'ulah, yaitu anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Anak yang soleh juga adalah karya dari orang tua. Sepanjang hidupnya mendidik si anak itu, ya, menasehati, memberikan bekal ilmu agama, etika, skill kehidupan dan sebagainya. Anak yang soleh yang melakukan banyak kebajikan-kebajikan, pahala kebajikan yang dilakukan si anak itu akan mengalir ke orang tuanya. Bukan karena dihadiahi oleh si anak kepada orang tuanya, melainkan karena memang orang tua ini berkarya menjadikan dia anak yang soleh, melakukan banyak kebajikan, maka ada saham pada orang tua itu. Menjadi sangat logis, orang yang sudah meninggal, ya, orang tua yang sudah meninggal tetap mendapatkan pahala dari kebajikan-kebajikan yang dilakukan seorang anak yang soleh itu. Jadi sangat klop, sangat jelas antara Al-Quran dengan yang diajarkan oleh Rasulullah melalui atau yang diberitakan oleh hadis-hadis, bahwa sesungguhnya pahala dosa itu tidak bisa dan tidak perlu dihadiah-hadiahkan. Ketika dia memiliki karya-karya yang baik, maka dengan sendirinya itu akan kembali kepadanya. Sebaliknya ketika dia memiliki karya-karya yang buruk juga akan kembali kepadanya. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Kebajikan akan kembali kepadanya, keburukan juga akan kembali kepadanya. Oke, sahabat sekalian, mudah-mudahan jelas ya yang kita jadikan kajian kita kali ini, bahwa tidak bisa menghadiahkan pahala termasuk sedekah itu. Karena Al-Quran tidak mengajarkan, Rasulullah juga tidak mengajarkan, yang diajarkan adalah berbuat baiklah sebanyak-banyaknya ketika masih hidup. Mudah-mudahan perbuatan baik kita itu mulai dari sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, dan kemudian waladin solihin yad'ulah, itu akan menjadi sumber ladang pahala yang mengalir terus ke alam barzah meskipun seseorang itu sudah meninggal dunia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.